untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya. Hari ini saya akan berbagi atau mendiseminasikan tentang kegiatan pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan PID atau papan interaktif digital, atau istilahnya dalam bahasa Inggris IFP, Interactive Flat Panel. Nah, ini kegiatan ini saya laksanakan kemarin Bapak Ibu. Jadi kegiatannya adalah pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa kelas 7 di semester 2, dan materinya adalah procedure text. Kebetulan kemarin yang saya pakai praktek itu adalah siswa kelas 7A. Nah, kegiatan Bapak Ibu, kegiatan ini seperti biasa kegiatan dilaksanakan dengan 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal saya berikan salam atau sapa kepada anak-anak. Kemudian saya juga menanyakan siapa yang hadir atau siapa yang tidak hadir. Jadi dari jumlah 32 anak yang tidak hadir ada 1 kemarin karena sakit. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Nah, setelah doa kita lanjut seperti biasa, dilanjutkan dengan persepsi atau menanyakan materi-materi yang sudah dipelajari di waktu sebelumnya, yang akhirnya nanti dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian saya sampaikan tujuan belajar pada hari tersebut, bahwasanya saya ingin mengajak anak-anak lebih memahami materi tentang procedure text. Nah, di sini masuk di kegiatan inti Bapak Ibu. Di kegiatan inti itu saya mengajak anak-anak untuk melihat video, di mana videonya itu saya ambilkan dari rumah pendidikan. Videonya saya ambilkan dari rumah pendidikan karena memang kita harus mendukung, ya, kita harus support program pemerintah. Jadi rumah pendidikan itu diperuntukkan bagi kita, baik itu bagi guru, siswa maupun juga wali murid dan masyarakat. Nah, kemarin untuk masuk ke video itu saya memberikan 3 pertanyaan tematik. Ya, jadi saya memberikan 3 pertanyaan tematik. Yang pertama saya menanyakan judulnya, kemudian yang kedua saya minta anak-anak untuk menyebutkan bahan dan alat yang dipakai di video tersebut, dan yang ketiga adalah menanyakan berapa langkah, ya, berapa langkah yang dilakukan dalam video tersebut. Jadi ini pertanyaan ini saya berikan kepada anak-anak lebih dulu sebelum video saya putar. Kenapa? Supaya anak-anak bisa fokus. Nah, kebetulan kemarin juga saya buat kelompok, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok itu 8 anak. Jadi masing-masing kelompok 8 anak. Di kelompok tersebut mereka sebelumnya saya minta untuk bagi tugas. Siapa nanti yang memperhatikan judulnya, kemudian siapa yang memperhatikan alat-alatnya, siapa yang memperhatikan bahannya dan langkah-langkahnya. Jadi pada saat mereka harus mengumpulkan tugas itu mereka bisa, karena kan kalau kelompok harus bekerja sama nanti supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, ini Bapak Ibu, ini videonya. Jadi saya ambilkan dari sumber belajarnya adalah dari ruang murid. Jadi ini bagian dari ruang pendidikan, dari rumah pendidikan ini saya ambilkan di sini. Ya, kebetulan ini terkait dengan procedure text, dan yang saya ambil adalah how to make a pancake. Jadi bagaimana cara membuat pancake. Roti pancake. Nah, setelah mereka nanti diskusi, jadi setelah mereka melihat video dan diskusi, mereka saya minta mengumpulkan jawabannya. Saya minta mengumpulkan jawabannya di Padlet ini. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah hasil dari anak-anak yang mereka sudah kerjakan di masing-masing kelompok. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah gambaran saat anak-anak bekerja secara kelompok. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Kemarin saya cuplik dari video yang sudah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, jadi dari kegiatan ini kemarin kita jadikan bahan untuk mendiskusikan materi tentang procedure text. Kemudian di berikutnya
Jadi ada kegiatan inti ada dua. Yang pertama yaitu kemarin mereka mengerjakan, melihat video, mengerjakan, kemudian melaporkan atau menuliskan hasilnya di Padlet. Kemudian kegiatan kedua itu mereka saya ajak battle, Bapak Ibu. Saya ajak battle. Jadi sebelumnya saya membuatkan mereka membuatkan game interaktif kepada mereka. Jadi saya membuat game ini membuatnya di Gemini. Jadi saya membuatnya di Gemini. Gamenya bisa dikerjakan secara battle. Jadi ini coba saya buka dulu. Nah ini, di game ini saya buat sendiri. Jadi makanya di sini saya sematkan nama saya juga. Ini karena 4 anak. Kemudian saya lanjutkan ke sini, Bapak Ibu. Jadi ini untuk tulisan gladiator ini bisa diganti dengan kelompok masing-masing anak-anak. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah itu mereka akan menjawab. Jadi ini maaf kalau di sini mungkin tampilannya kurang jelas karena ini kan harusnya langsung di sini. Ini saya ambil di sini ya. Jadi Bapak Ibu, mereka menjawab soal itu battle. Artinya siapa yang dulu menjawab dan benar itu nanti akan mengunci jawaban temannya. Ini saya coba aja jawab ngawur. Akhirnya kan jawabannya salah, masih ada waktu sampai nanti satu putaran. Nah ini saya jawab betul. Ini langsung kunci yang lain walaupun waktunya belum habis. Itu seterusnya. Nah ini sampai nanti selesai. Nah kemarin soal itu saya setting, saya buat sebanyak 20 soal. Tapi kemarin karena waktunya kita kan singkat ya membuat video, sehingga kemarin juga saya skip gitu. Kemudian ini hasilnya Bapak Ibu. Ini kegiatan anak-anak kemarin saat battle. Jadi satu kelompok dibagi oleh satu anak, dibantu untuk menjawab itu didikte oleh temannya yang ada di belakang. Di sini kemarin ini anak-anak seru karena mereka harus bertanding di kegiatan ini. Anak-anak saya beri motivasi. Pemenang pertama akan mendapatkan sesuatu sehingga anak-anak berebut untuk bisa mendapatkan hadiah itu. Kembali sebentar. Untuk kegiatan kedua, jadi kegiatan inti kedua, kemudian kegiatan penutupnya Bapak Ibu. Kegiatan penutupnya itu saya tetap memanfaatkan IFP ini, ya, tetap memanfaatkan IFP. Mereka saya minta berefleksi, jadi mereka berefleksi dengan saya beri 3 pertanyaan. Saya beri 3 pertanyaan, kemudian mereka harus menjawab ke depan. Nah ini masing-masing kelompok diwakili oleh 1 anak untuk menjawab ke depan, menuliskan di IFP. Jadi bisa anak-anak nulis secara bareng dan bersamaan di depan. Jadi mereka malah kemarin senang. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan paparan tadi ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.